Saya Kintas Kakinasi dengan NIM 0107118146 yang pada hari ini akan menganalisa salah satu tokoh dari film The Accountant, yaitu tokoh utama sendiri, yaitu Christian Wolff. Saya akan menganalisa Christian Wolff dengan 5 aspek. Makna dan tujuan hidup Christian Wolff sendiri. Bisa kita lihat di sini, dia itu tujuan hidupnya adalah memiliki kehidupan yang normal. Nah, si Christian Wolff ini kenapa dia pengen berkehidupan yang normal? Karena dia itu mengidap salah satu keterbelakangan mental, yaitu autisme. Selain itu, dia juga memiliki sifat yang sangat perfeksionis. Maka dari itu, dia bisa dikategorikan sebagai pengidap OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Lalu metode kedua yang bisa kita lihat di sini adalah psikososial Erik Erikson. Nah, pada saat anak-anak, Christian sangat takut dengan ayahnya, attachment bully. Menurut saya, kenapa hubungan antara orang tua dan anak dari Christian Wolff dan orang tuanya tidak baik? Karena sejak dari kecil Christian Wolff sudah dididik menjadi anak yang keras, dengan didikan yang keras pula, maka si anak kecil itu merasa dia itu tidak nyaman, lalu tidak merasakan bagaimana kehangatan dengan kedua orang tua sebagaimana layaknya di Karen Horney. Nah, si Christian Wolff sendiri termasuk dari Moving Against People. Nah, karena apa? Karena dibuktikan dari film tersebut, Christian sangat tidak takut untuk membunuh orang-orang yang di dekatnya atau sekelilingnya. Metode penahan yang terakhir adalah defense mechanism. Dibuktikan pada adegan film di mana Christian saat itu sedang menulis di papan tulis dan kaca-kaca dari perusahaan Living Robotics yang tiba-tiba dihapus oleh salah satu OB-nya. Nah, saat itu dia pulang dengan kemarahan yang ada di dalam dirinya. Nah, karena dia memiliki amarah, dia selanjutnya menyalakan lagu dengan kencang-kencang dan lampu yang berkedip-kedip, di mana orang yang mengidap autis seharusnya sangat tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Lalu saat kemarahan tersebut terjadi, Christian juga memukul-mukul kakinya dengan menggunakan tongkat, lalu memukul tongkatnya ke kakinya sampai tongkatnya patah. Lalu Christian juga melempar obatnya ke lantai, yang saat itu obat tersebut harus dikonsumsi oleh dirinya selama sehari-hari. Lalu metode analisis saya pilih adalah interpersonal relationship, karena pada film ini sangat terlihat erat hubungan dan peran dari orang tua kepada anaknya. Pada saat itu Christian masih kecil, kedua orang tuanya sangat mengatur semua yang dikerjakan olehnya, terutama ayahnya. Ayahnya sendiri adalah seorang perwira angkatan darat yang menguasai bidang psikologi. Peran ayah kepada Christian Wolff sangat mempengaruhi sifat Christian di kemudian hari. Maka dari itu, Christian dapat beradaptasi dengan orang-orang yang suka mengolok-oloknya dengan cara mengimplementasikan ilmu bela diri yang sudah diajarkan dari ayahnya sejak dia kecil untuk menolong dirinya sendiri. Bisa dilihat pada scene di mana kedua bersaudara tersebut, Christian Wolff dan adiknya Braxton, sudah babak belur dalam latihan pencaksilat. Namun ayahnya tetap harus menyuruh anak-anaknya untuk bertempur lagi sampai ia babak belur. Lalu dia juga ayahnya ingin Christian untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai perwira di angkatan darat. Namun pada saat itu Christian malah harus terjerumus ke penjara karena insiden kematian ayahnya. Maka dari situ Christian bertemu dengan Francis yang lama-lama akan menjadi temannya. Lalu Christian juga membunuh keluarga Gambino yang telah membunuh si Francis, yaitu temannya, karena Francis tahu salah satu penyelewengan uang yang dilakukan oleh keluarga Gambino. Terima kasih. Sekian dari vlog saya. Selamat siang.